Tragedi mengerikan baru saja terjadi Selasa Kliwon kemarin. Sebuah KRL penuh penumpang tiba-tiba dihantam dengan sangat telak oleh kereta Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya. Hingga Selasa siang, sudah tercatat ada 15 orang meninggal dunia, sedangkan yang luka-luka mencapai puluhan orang. Tapi sejatinya, kecelakaan maut itu sudah diprediksi ahli spiritual Feni Rama sejak akhir tahun lalu. Lantas benarkah insiden berdarah itu bukan kejadian terakhir? Mungkinkah masih akan ada kecelakaan serupa di waktu berbeda? Bagaimana dengan transportasi darat lain, laut, serta udara? Lalu, apa yang harus dilakukan agar kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur tidak terulang? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan, tragedi ditabraknya KRL yang sedang berhenti oleh kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur menjadi insiden paling memilikukan di catur wulan pertama tahun 2026. Korban berjatuhan. Hingga kemarin ada 15 orang meninggal dunia dan hampir 100 orang luka-luka. Menurut ahli spiritual Feni Rama, insiden berdarah itu sesungguhnya sudah ia prediksi sejak akhir tahun lalu. Saat itu, yang ada dalam bayangannya sama persis dengan peristiwa maut di stasiun Bekasi Timur Selasa malam kemarin. Jadi memang untuk kecelakaan kereta api di Bekasi Timur itu, saya pernah prediksi itu di salah satu infotainment ya, itu sekitar tahun 2025 akhir, ada prediksi di tahun 2026 itu kecelakaan kereta api. Dan memang bayangan yang saya lihat itu kereta api yang sekarang ini terjadi. Memang memakan korbannya ya kalau kita lihat cukup banyak ya. Kalau masalah nyawa itu kan walaupun 20 atau 30 gitu ya yang meninggal gitu kan, tapi itu nyawa dan termasuk golongan banyak. Karena kita bisa lihat sendiri itu 2 kereta api dan 1 unit taksi ya. Dan itu memang saya sudah prediksi sesuai dengan gambaran yang saya lihat. Dan harapan saya ini adalah kecelakaan kereta api terakhir di tahun 2026 ini. Setelah ramalannya di akhir tahun menjadi kenyataan, Feni Rama berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Tapi memang, kecelakaan yang menggemparkan itu bisa terjadi bukan semata kesalahan manusia. Sebab, ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut bermain. Sebagai seorang praktisi supranatural, Feni Rama melihat peran makhluk gaib juga sangat besar dalam peristiwa paling mematikan itu. Semua itu bisa muncul karena pada saat peristiwa tabrakan terjadi, portal gaib sedang terbuka, sehingga ada tarik-menarik antara dunia manusia dengan dunia gaib. Dan fenomena ini memang bukan hanya sekedar ada kesalahan sebuah human ya atau sisi kemanusiaan, ada sisi itu, tapi memang ada sisi lain yang membuat kejadian ini harus terjadi pada malam itu gitu. Jadi kalau saya lihat ya dari segi mata batin saya, dari segi spiritual saya, memang dunia gaib itu ada pintunya, ada gerbangnya. Kalau bahasa saya ya black hole ya, dan itu terjadi ternyata bukan hanya di kalangan pesawat terbang, tetapi untuk di daratan ataupun lautan itu juga ada gitu. Dan kalau saya lihat memang fenomena ini pintu atau gerbangnya itu sudah sedang terbuka. Sehingga tarikan energinya itu begitu kuat, dan magnetnya pun begitu kuat, sehingga menimbulkan benturan magnet atau benturan energi yang ada di dunia ini gitu. Jadi
menurut saya 50% itu memang karena ada human ya, ada human error, tapi 50% juga ada dukungan dari kekuatan spiritual atau kekuatan dari alam lain. Terbukanya portal gaib pada insiden kecelakaan kereta dimungkinkan karena memang pada jam peristiwa itu terjadi sedang ada pergantian fase hidup. Hari itu, aura malam memang sedang tidak ramah setelah terjadi gesekan antara dunia yang terlihat dengan yang tidak terlihat. Sudah sejak pergantian siang dan malam, ada hawa metafisika yang sangat kuat sehingga mempengaruhi banyak hal sampai akhirnya pecah peristiwa berdarah itu. Suasana semakin tidak kondusif karena ada pergeseran energi positif dan negatif yang saling bertolak belakang. Memang gerbang gaib ya atau black hole itu bila terbuka memang sejujurnya tidak bisa diprediksi dengan alat kehebatan manusia apapun itu gitu, karena itu memang udah murni dari kemurnian dari alam semesta itu sendiri dan memang ada hubungan dengan alam lain ya. Nah, yang bisa itu terjadi karena pada satu titik yang kejadian itu ada fase pergantian energi gitu. Jadi ketika ada pergantian energi itu terjadi, black hole-nya itu terbuka, pintunya itu terbuka, sehingga menarik semua energi magnetik, listrik ataupun yang berhubungan dengan sesuatu hal energi listrik itu akan otomatis benturan itu terjadi karena setiap manusia sendiri kan juga mempunyai energi itu gitu ya. Ditambah lagi itu banyak sekali energi listrik di sana dan memang tadi saya bilang ada titik yang membuat itu terjadi ya, kelalaian dari sisi manusia itu sendiri. Ya kembali kan cobaan atau bencana atau ujian itu hadir itu bukan semata-mata dia tidak ada, bukan semata-mata dia hadir begitu aja, tetapi dari energi si manusia itu sendiri pun bisa menjadi sebuah tarikan yang bisa jadi karena ada suatu titik masalah atau ada energi lain di dalam diri dia, kegelisahan ataupun hal-hal lain yang kita tidak ketahui ya, itu yang akan menjadi tarikan. Karena kan kalau saya lihat itu kan memang yang menjadi satu titiknya itu mobil ya. Kecelakaan yang berujung meninggalnya 15 penumpang kereta listrik semestinya menjadi kaca untuk memperbaiki semua kesalahan. Kepada pihak terkait, Feni Rama juga berpesan agar tidak melupakan dunia yang tidak terlihat. Perlu dibangun komunikasi antara dua dunia itu dengan baik, setidaknya lewat berbagai ritual doa-doa atau sedekah kepada yang membutuhkan. Gelaran doa bersama juga penting, agar sisa kecelakaan tidak dikuasai oleh energi negatif. Saran saya ya, baiknya adakan sebuah namanya doa bersama di daerah kereta api tersebut, di daerah tempat titik kecelakaan, adakan doa bersama, adakan syukuran yang ya membuang bala lah istilah seperti itu, ataupun sedekah bumi yang ada di sana. Doakan semua yang keluarganya semua bisa berdoa di sana sehingga semua akan menjadi energi positif gitu loh. Saran saya seperti itu. Tapi benarkah kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur bukan peristiwa terakhir? Mungkinkah bakal terjadi kecelakaan susulan? Peristiwa ditabraknya kereta listrik menuju Cikarang oleh kereta Argo Bromo Anggrek menuju Surabaya menjadi kecelakaan berdarah tahun ini. Walaupun kita semua berharap tidak ada lagi kecelakaan serupa, tapi kenyataannya masih akan ada kejadian-kejadian tragis lainnya. Dari penglihatan mata batin Feni Rama, maut tetap mengintai di setiap perjalanan. Tapi yang dilihat bukan kecelakaan kereta, melainkan ada sebuah bus yang membawa rombongan anak sekolah. Bus tersebut mengalami kecelakaan hingga jatuh sangat banyak korban jiwa. Ada
kejadian kecelakaan di daratan terulang kembali, tapi kalau saya lihat ini adalah bis ya, bis yang banyak membawa rombongan. Saya merinding kalau bicara seperti ini. Yang saya lihat ini rombongan sekolah, dan menurut saya sangat menyedihkan gitu ya, dan ini buat PR pada para pengusaha-pengusaha angkutan jasa atau angkutan umum bis ya untuk penyewaan. Mohon bila kendaraan tidak bisa jalan jangan dipaksakan, dan bila mana supirnya tidak siap untuk membawa kendaraan, mohon jangan dipaksakan karena hanya sekedar untuk kejar target atau hanya sekedar uang. Karena banyak sekali yang harus dievaluasi untuk bis-bis yang ada di Nusantara ini, terutama bis-bis yang bis-bis yang jaraknya itu yang cukup jauh ya antar kota, itu mohon diperbaiki. Dari masalah remnya itu kendalanya salah satunya adalah di kanvas rem. Jadi mohon banget. Dan yang saya lihat ada satu rombongan lagi yang terjadi kecelakaan bis kembali, itu rombongan yang saya lihat banyak rombongan ibu-ibu ya. Nah, saya mohon banget jangan sekedar materi atau uang yang hanya sekedar dikejar, tetapi tolong hargai nyawa manusia. Ini menakutkan, kecelakaan dramatis tidak hanya terjadi di darat, sebab di lautan juga akan ada peristiwa maut yang membuat takut. Feni Rama mendapatkan gambaran bakal terjadi kapal tenggelam akibat kelebihan muatan. Kali ini, Feni Rama tidak melihat ada tanda-tanda pengaruh makhluk gaib, melainkan murni kesalahan manusia yang rakus tanpa memikirkan keselamatan penumpang. Ini satu kecelakaan, tapi ini ya tidak terlalu signifikan ya, kecelakaan besar di laut. Sebuah kapal ya, kembali lagi kapal laut akan terjadi kejadian bencana. Ini dikarenakan murni kelalaian manusia, murni dari kerakusan manusia. Karena yang tadi itu manusia zaman sekarang lebih menghargai target daripada menghargai nyawa orang yang menggunakan jasa angkutan tersebut. Jadi tolong juga untuk angkutan laut, mohon ikuti aturan dari aturan alam seperti ya cuaca buruk atau keadaan alam yang sedang tidak baik, dan kondisi kapal laut tersebut, kelebihan angkutan, mohon itu diperhatikan. Jangan hanya mengejar materi atau mengejar target. Kecelakaan di lautan memang terasa lebih dramatis karena para korban lebih sulit menyelamatkan diri. Tapi beruntung, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa karena penumpangnya berhasil dievakuasi dengan sangat cepat. Berdasar gambaran yang diterima Feni Rama, kapal yang tenggelam bukan jenis kapal besar yang tangguh membelah lautan. Kejadian-kejadian mengerikan di tengah laut memang telah tergambar secara jelas, tapi Feni Rama berharap semua yang dilihat tidak menjadi kenyataan. Kalau kapal yang saya lihat itu bukan kapal yang sangat besar gitu ya, bukan yang kelas kapal yang kapal feri atau apa. Saya bukan kapal itu yang saya lihat, tapi kapal besarnya itu menengah. Jadi hanya beberapa penumpang gitu ya. Tetapi ya itu dia kembali kalau itu human error karena kerakusan manusia, ya pasti kan tentu aja terjadi kecelakaan. Kalau saya lihat bukan kapal yang besar seperti kapal seberang antara pulau ke pulau ini, jadi kayak kapal yang tidak membawa angkutan kapal yang tidak membawa angkutan kendaraan mobil ataupun bus ataupun truk, bukan. Jadi ya murni kapal untuk manusia. Tapi kalau motor masih bisa masuk. Kapal laut yang terjadi ini tenggelam karena memang lebih ke kapasitas yang berlebihan, yang kondisi kapal sendiri itu sudah sudah termasuk golongan tua. Kedua, karena memang memaksakan bahwa
sekitar yang harus untuk membawa penumpang itu di luar kapasitas. Jadi dua hal itu. Kalau saya lihat bukan masalah karena alam, ya, karena keadaannya ombaknya baik-baik saja kalau yang saya lihat seperti itu, tapi benar-benar murni karena kondisi kapal tersebut. Kecelakaan memang masih akan terus terulang. Bukan menimpa kereta api, tapi lebih parah lagi, terjadi di semua moda transportasi. Lalu bagaimana dengan transportasi udara? Mungkinkah bakal ada pesawat jatuh? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Semesta rupa-rupanya masih belum terlalu ramah pada umat manusia, sehingga banyak peristiwa maut yang terjadi. Walaupun faktor kesalahan manusia lebih dominan, tapi ada pengaruh alam yang tidak kondusif. Bersyukur, hingga saat ini, Feni Rama belum mendapatkan gambaran menakutkan dari moda transportasi udara. Gambaran yang diperlihatkan pada Feni Rama hanya insiden-insiden kecil yang tidak berbahaya. Untuk kecelakaan pesawat terbang, kalau saya lihat itu, alhamdulillah saya tidak melihat itu hanya persoalan turbulence aja, dan itu tidak turbulence yang parah ya, hanya masalah itu aja, dan ya sedikit ada hambatan di masalah delay. Tapi kalau untuk kecelakaan pesawat tahun 2026 ini untuk pesawat komersil saya tidak melihat. Menyadari semakin banyak tanda-tanda terjadinya kecelakaan, tidak ada cara terbaik untuk menyelamatkan diri. Selain berhati-hati, periksa kendaraan sebelum berlalu lintas adalah keharusan. Sementara itu, bagi penyedia jasa transportasi, melakukan perawatan kendaraan juga wajib. Setelah semua kehati-hatian dilakukan, selebihnya serahkan keselamatan kepada Tuhan. Lewat doa-doa, kita berharap tidak ada kecelakaan yang membahayakan keselamatan. Banyak-banyak kita berdoa bila kita lagi di dalam perjalanan, bila kamu seorang muslim, banyaklah berzikir ataupun bersalawat gitu ya. Bila kamu orang non-muslim, ya tentunya ada doa-doa yang dipanjatkan daripada kita di dalam kendaraan kita bengong atau ya kita terbawa masalah yang mungkin ada di dalam diri kita saat itu, sehingga membuat kita kehilangan kontrol, kehilangan fokus, dan kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan karena persoalan kita sendiri itu lebih berbahaya. Kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur barangkali menimbulkan rasa trauma bagi yang mengalaminya. Peristiwa maut itu juga membuat takut orang untuk naik kereta. Apalagi ada gambaran kejadian serupa bisa terulang kembali. Tapi mudah-mudahan semua kecelakaan yang tergambar akan terjadi bisa digagalkan oleh doa-doa keselamatan. Mari selalu membiasakan diri berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dari segala ancaman marabaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.